maju dulu, hitung-hitung meregangkan. Bu, kalau kita sholat terus ambil sholat sunnah, pindah tempat ya? Ya, Bu, yuk duduk dulu, rapi dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kelihatan ini gelombangnya lebih dahsyat ya, jumlahnya lebih banyak ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang sudah semangat untuk terus mengukir kebersamaan, menjadikan hidup kita semakin bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Bagi yang ada besti-bestinya boleh diikuti upayan tangan bestinya ya, supaya mempercepat prosesnya. Ya, digupain supaya mempercepat dekat dengan besti. Walau sesungguhnya ini kesempatan kita untuk mengenal sahabat lebih banyak lagi ya. Jadi kalau dari rumah dan biasanya dengan besti, sekarang itu cari yang lain. Jadi untuk memperluas silaturahim kita, insya Allah. Karena kita tidak pernah tahu dari yang mana di kanan kiri kita yang doanya diijabah oleh Allah untuk kita semua. Siap? Siap? Ya. Kalau sudah siap, kita akan mulai kajiannya. Bismillah. Ya. Hatur. Yuk, kalau sudah siap kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi junudus samawati wal ardi wallahu azizun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wal maqdul amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersiapkan panglima-panglima terdahsyatnya. Mereka lah malaikat-malaikat yang ada, yang diutus oleh Allah sebagai panglima-panglima untuk langit dan bumi. Semua tunduk kepada Allah, semua berada di dalam ketetapan Allah, semua taat terhadap apa yang Allah turunkan. Bahkan tidak pernah ada satu perkara pun yang mereka tolak, sekalipun mungkin ibarat kita manusia punya perasaan, itu tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Quran surat ke-6 ayat 100. Quran surat ke-66 maksud Bunda, ayat yang ke-6. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pun Masya Allah siap untuk tunduk kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang jenisnya berbeda, yang sifatnya ada pujur watakwanya, yang kemudian dikondisikan dan diposisikan oleh Allah berperan, bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Siapa dia? Kita manusia yang ada salahnya karena kita manusia, yang tak selalu sempurna karena kita manusia. Tapi tolong kita tafakuri, malaikat sujud dan tunduk saat Allah perintahkan untuk sujud kepada ciptaan Allah yang bernama manusia. Di sisi itu kita boleh memposisikan diri kita sebagai makhluk yang diistimewakan oleh Allah. Sampai setingkat malaikat pun sujud kepada Adam, dan kita keturunan Adam alaihissalam. Ada yang bukan keturunan Adam? Dicek dulu, bisa tidak setuju. Ada yang bukan keturunan Adam? Jadi sepakat kita semua keturunan Adam? Sepakat? Baik, kita bikin kontrak dulu. Kontrak belajar dengan Bunda Devi itu satu kata, sepakat. Jadi kalau tahu benar sepakat, kalau tidak tahu wallahu a'lam. Jadi nanti kalau bunda-bunda ditanya tidak tahu, tekudu lama mikir, dapan tidak tahu. Mikir lama juga nggak akan ada jawaban teh. Kenapa? Karena tidak tahu. Ya, jadi jawabannya apa bunda yang tercepat? Wallahu a'lam. Sudah ya, wallahu a'lam ya. Sepakat dengan itu? Dicontohkan dulu latihan dulu. Di mana
menemukan kalimat pertama kata Adam di dalam Al-Quran? Itu wallahu a'lam. Itu wallahu a'lam. Di Quran surat 2 ayat 31. Masa wallahu a'lam? Di Quran surat 2 ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a. Jadi bukan wallahu a'lam. Di mana menemukan kalimat pertama yang ada di dalam Al-Quran tentang kata Adam? Wallahu a'lam. Bukan. Kenapa Bunda tidak menerima jawaban wallahu a'lam? Karena dipastikan yang hadir di sini adalah sahabat-sahabat yang pernah tamat baca Quran. Cung yang belum pernah tamat baca Quran. Tuh kan tengah cung kan berarti tamat. Kalau tamat berarti sudah membaca ayat yang tadi. Hanya Bunda kan, dan paling celaka, hati-hati ya, hati-hati ibu jangan sampai kena dengan virus ini. Paling celaka kalau sudah lupa sok teinget. Ya hati-hati, misi virus ini datang ke ibu. Kalau lupa itu suka tidak baik ya. Bersyukur kita kepada Allah 5 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 17 Januari 2024. Kita diizinkan kembali oleh Allah untuk menggunakan waktu, memanfaatkan saat dalam keadaan kondisi yang prima, kondisi yang sehat walafiat. Bahkan tanpa kita minta, tanpa kita usul pun kita tidak mengajukan sebuah proposal kepada Allah, tapi Allah memposisikan dan memprogramkan seluruh organ tubuh kita sesuai dengan tugas dan kapasitasnya. Mata masih bisa mengedip, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa bicara, bahkan seluruh organ di tenggorokan kita masih mampu untuk melakukan yang terbaik. Ketika kemana udara itu salurannya, di mana makanan itu salurannya, itu semua masih diprogram oleh Allah. Jantung berdetak sekalipun kita tertidur, seluruh organ tubuh kita belum ada yang dikurangi oleh Allah. Coba tolong lihat, bukankah insir kita masih ada? Insir itu kelingking ya, insir, binsir, wusto, musababah, ibham, kartos, lah. Yang penting mah pernah mendengar ya, ya. Insir, jadi ini insir bu, namanya insir. Ini jari manis binsir, ya, ya, binsir, ya. Ini jari tengah wusto, wusto, karena dia ada di tengah-tengah, wusto. Ini telunjuk. Jangan ada yang moto, apalagi yang video ya, karena Bunda Devi begini sekarang nggak boleh. Ini sedang menunjukkan, sedang menunjukkan. Ingat, nggak boleh posting video. Ibu kan bising ayah anu jahil, giliran Bunda Devi ke ceklek itunya dipoto. Makaningan Bunda Devi makan tidak boleh dipoto ke kudu kieu. Karena saya ASN ya, ASN ya. Jadi bising ceklek ku ibu teh dipoto, diposting. Ibu teh teu nyadar, juga Bunda Devi teh dipanggil oleh Bawaslu. Gila, dah saya mah tidak begini, dah harita teh keur ngajelaskeun musababah gitu kan, supaya katingali ku ibu. Jadi tolong yang HP-nya sudah dipasang nanti di cut video ini ya. Baik, sekali lagi, 1 insir, binsir, wusto, musababah, ibham. Bisa apa? Insir, binsir, wusto, musababah, ibham. Nah, bagi ngeureun bagi terakhir tadi mah meni insir, binsir, kira-kira geus ka tengah-tengah tinggal 2an. Sekali lagi, insir, binsir, wusto, musababah, ibham, ibham, musababah, wusto, binsir, insir, wusto, musababah, insir, binsir, binsir, ibham, wusto, musababah. Hafal? Pokoknya mah asal kieu we. Tenang. Sampai
baju besi. Saking beratnya bajunya digantung dulu di mobil. Jadi tadi pakai baju korpri. Begitu bude teteh kakakku nyamper ke kantor, ganti baju di mobil cik atunya mun urang macam ke toilet bisi basuh. Baik, kita tadi upacara ya Bu ya. Baik, hafal? Kenapa Ibu harus hafal? Karena nanti 5 organ tubuh ini yang nanti akan menemani kita ke surga. Kan tema kita hari ini apa? Siapa nanti yang akan menemani kita ke surga? Ya, jadi Ibu hafalin dulu ini. Sebab nanti kalau ini kan di surga nanti ini tadi tidak disebut telunjuk jari tengah ibu jari dah malaikat ente pakai bahasa tadi insir binsir wusta musababah ibam ibam musababah wusta binsir insir gitu ya. Pokoknya tugas hari ini pulang kajian ini ngapal. Nanti kalau ketemu lagi Bunda Devi di pekan depan Teh Elis ya, nanti kalau ketemu Bunda Devi pas outnya apal istilah yang sini, di depan sana ada panitia nu teu lulus di luar. Nu lulus boleh masuk, nu lulus na lancar sap depan, nu lulus nada ke belakang. Baik, enggak juga ya Bu ya, enggak juga insya Allah, tapi paling tidak penyemangat buat kita. Tos, ayo nama terkedang ngapalkan tos, neng pindah tos, ngapalkan kayak sepulang kajian. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, bersyukur juga kita kepada Allah karena pada hari ini kita masih berkenan untuk merindukan figur manusia yang paling mulia yang sekalipun secara fisik kita tidak pernah bertemu dengannya, secara tatanan sosial kita tidak pernah bertetangga dengannya, tapi kita punya cinta yang takkan pernah lepas, punya rindu yang takkan pernah terputus. Cinta akan seluruh syariatnya, rindu akan jaminan kelak mendapat gapaian tangannya dengan sebutan yang bernama syafaat. Manusia agung, insan mulia yang diutus oleh Allah bahkan menjadi jawaban bagi doa Ibrahim alaihissalam saat baru selesai menyelesaikan renovasi Ka'bah. Di Quran surat 2 ayat 129, Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbana wab'as alaina rasulan, ya Allah, utus olehmu nanti seorang rasul yang lahir dekat Ka'bah ini, yang lahirnya dekat Ka'bah ini, dan dari sekian rasul hanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di dekat Ka'bah, karena hampir sekian rasul diutus lahir berjuang di Palestina. Rasulullah atas doa Ibrahim alaihissalam lahir di dekat Ka'bah. Kemudian oleh Allah diutus menjadi nabi. Yang menarik adalah, Masya Allah, yang menarik adalah mukjizat yang diberikan kepadanya tidak mengulang. Tongkat bisa jadi ular seperti yang diberikan kepada Musa. Yang menarik adalah mukjizat yang diberikan kepadanya tidak mengulang mukjizat yang diberikan kepada Daud, bisa meremukan besi dengan tangannya. Yang menarik adalah mukjizat yang diberikan kepadanya tidak mengulang mukjizat yang pernah diberikan kepada Isa alaihissalam, bisa menghidupkan orang yang mati dengan dipukul oleh bagian daging dari binatang kurban yang disembelihnya. Tapi yang menarik adalah mukjizat yang diberikannya kurikulum kehidupan bagi makhluk tanpa kecuali, siapapun, apa jenis manusia, binatang atau jenis-jenis makhluk yang diturunkanlah adalah, yang diturunkan Allah sebagai mukjizatnya adalah kurikulum kehidupan yang bukan hanya sekedar sumber bacaan, way of life, rule of thinking, skin of mind. Seluruh gerak hidup kita harus berfondasi pada kurikulum yang disebut Al-Quran. Sekaligus itu pun oleh Allah disebut sebagai Hudan. Quran surat 2 ayat 48, Quran surat 2 ayat 185, Syahrul Ramadhanil ladzi unzila fil Quran hudal linnas. Quran itu hudan, petunjuk, arahan hidup, kurikulum. Jadi satu hal sebelum kita membahas materi,
Prolog kita ingin menegaskan, ketika kita membaca Al-Quran, apapun ayat yang dibaca, surat apapun yang kita baca, tugas kita berperanlah menjadi pemeran utama. Jangan berperan sebagai figuran. Katakan pada diri kita, ayat ini untuk aku, bukan untuk orang lain. Ayat ini sekarang aku baca, Allah yang sedang mengajak dialog dengan aku. Jadi setiap ayat dibacakan, yakinkan Allah sedang menyampaikan sesuatu langsung kepadaku. Maka bila ayatnya berbunyi tentang neraka, segera kita mohon perlindungan kepada Allah. Bila ayatnya berbunyi tentang surga, segera kita daftar untuk menjadi ahli surga. Bila ayatnya berbicara tentang sifat-sifat orang yang kafir, maka kita mohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari segala bentuk kekafiran. Surna alal kaumil kafirin. Tapi bila ayat-ayat itu berbicara tentang takwa, iman, kita pun mohon kepada Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti seluruh perintah-perintah-Mu atas ridha-Mu. Sudah sampai di situ kalau baca Quran? Atau nereleng? Saking nerelengnya duka ting idhar, duka ting idqom, duka ting ikhfa. Wakop ditabrak, ayat disambung. Kok cepet banget baca Quran? Ngareh tereh tamat 30 juz Al-Quran. Begitu. Semoga Allah mengampuni kita semua, sehingga Quran yang dibacakan oleh kita kelak saatnya akan menjadi penolong buat kita. Kapan itu? Mulai ketika kita di alam kubur, lalu saat kita dihisab oleh Allah di alam mahsyar, kemudian masuk di timbangan di alam mizan, dan kita lolos ke alam akhirat. Iman singgah dulu di neraka, mudah-mudahan tidak, tapi langsung memasuki surganya Allah. Tidak cukup amin, mari kita belajar dulu, karena masuk surga tidak cukup dengan amin, tapi amin saja juga gak apa-apa. Bu, ingat ya, amin saya amin doa ya. Amin saya amin doa ya. Karena insya Allah saya yakin tanggal 14 nanti Ibu akan berjanji dan bersaksi di hadapan Allah. Baik. Gendingannya. Umi puntennya jantan saksinya, mi Bunda Dewi temancing ya. Ibu-ibunya ya mas sudah sangat-sangat paham tentang apa yang harus disaksikan di hadapan Allah. Maka Bu teraskan tong Bu. Maka saya ingin share hari ini. Ingin share, tadi saya sudah cukup panjang ngobrol dengan Teh Elis, tapi biarin obrolan dengan Teh Elis saja. Saya ingin share kepada Ibu betul-betul ingin pertolongan Allah. Yakin? Sepenuh keyakinan untuk hal yang satu ini bukan lagi di wilayah logika, bukan lagi di wilayah biasa-biasa saja, tapi kita sedang menunggu bagaimana Allah memberikan pertolongan. Saya ingin sarankan kepada Ibu, boleh saran dong, ditampi syukur atau ditampi piraku. Ibu nanti baca surat ke-48. Nanti ya dibacanya, nanti Aina menulis suratnya unggul. Sablamun Aina Qurannya dibaca, materi kita nggak akan sampai. Ya, surat ke-48 namanya surat Al-Fat, pembuka. Ibu nanti tolong itu dibaca satu surat ya, hanya 29 ayat kok. Tapi saya ingin minta tolong kepada Ibu, punten, saya ke yang muda dulu deh, yang merasa muda. Teh Vina, lah, dah kenal najeng Vina. Vin, di apotek itu banyak macam obat nggak? Banyak. Satu macam atau dua macam? Banyak macamnya. Baik untuk resep dokter atau obat dijual bebas. Ketika Vina dapat resep dokter, yang dibawa ke rumah yang resep dokter atau yang banyak di etalase? Oke. Di situ ada aturannya kan? 1x1, ada 3x1 gitu kan? Vina mau ikut aturan itu enggak? Mau. Oke, Bu, di Al-Fat tuh 29 ayat. Tapi Ibu dikasih resep langsung sama Allah. Ayat 3, ayat 7, ayat 10 dan ayat 18. Cepat tulis. Ayat 3, 7, 10, 18. Halo, bagi yang masih ulang-ulang nyambung can sih?
18. Nanti lagi kalau punya stabilo, pakai stabilo ya saya. Seret gitu. Oke, sudah? Al-Fat itu 29 ayat. Betul? Tapi ibu ibarat obat di apotek. Banyak kan ya? Ibu berobat. Apa semua obat dibawa? Semua obat dibeli? Dikasihlah resep sama dokter. Ini kata dokter, ini yang ibu bawa yang mana? Yang resep. Dan kita hari ini dikasih resep sama Allah di ayat 3-nya, di ayat 7-nya, di ayat 10-nya, dan di ayat ke-18. Ayat 7 yang tadi Bunda bacakan sebagai muqaddimah, walillahi junudus samawati wal ard. Allah akan mengutus tentara-tentara langit dan bumi. Siap? Siap mengetuk arsy-Nya Allah? Siap mengetuk arsy-Nya Allah? Dan itu baca wiridkan, terus minta sebagai doa kita kepada Allah untuk semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin ada persoalan dengan anak, ada persoalan dengan pasangan, ada persoalan dengan perilaku, ada persoalan dengan lingkungan. Ya Allah, wa yansurukallahu nasran aziza. Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang dahsyat yang datangnya dari Allah. Makanya tadi Bunda nanya, yang pernah tamat baca Quran cung. Kalau pernah tamat baca Quran berarti Fat pernah dibaca ya Bunda. Mantep hati. Oke lah, hari ini kita mengerti. Siap, itu satu dulu ya, satu. Jadi punya tugas bunda-bunda yang hadir hari ini, pulang dari sini itu dibuka surat Al-Fatnya, dibaca secara keseluruhan, diterjemahkan, kemudian untuk resep-resep yang tadi usahakan dihafal. Siap hafal? Ya, sabulan saayat we atulah ayat tilu. Kiraku mun bisa ya sebulan tuh hafal keempat-empatnya, insya Allah. Siap ya, siap ya. Jadi sekali lagi konsepnya tadi, ketika bunda mendengar ayat Quran, apakah itu bentuk petunjuk, arahan apa, maka jangan menganggap itu datang dari Bunda Devi, tapi datang dari Allah. Bukankah teteh juga tidak tahu akan duduk di sini teh? Kanan kiri teteh, muka rumah ini teteh tidak tahu, atau janjian sebelumnya? Pokoknya saya pengen duduk dekat bunda ini dan dekat bunda ini. Janjian gak bun? Hanya karena Allah. Maka apapun yang sahabat dengar kali ini hanya karena Allah yang mencintai kita untuk meminta kepada yang maha punya. Setuju? Bismillah. Bismillah. Bismillah ya. Kadek saya titip yang kedua, jangan jadi calo. Apa maksudnya? Di-share sebanyak-banyak ini. Manina tengah ngapalkeun, manina tengah lakukeun. Di-share ke setiap grup sampai yang grup teh, terima kasih. Begitu ketemu teh sudah hafal, itu udah abi macam-macam. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita cari viral di hadapan manusia, tapi kita tidak melaksanakan apa yang menjadi petunjuknya Allah. Sebab itu mari kita berperan dulu. Nanti orang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Baik, sudah simpen yang tadi PR-nya. Ini PR Bu, kalau ada ibu yang misalnya lamun jeung Bu dari pitu sok loba pe. Ya. Mangga eta mah ibu hoyong naik kelas kerjakeun teu naik kelas teu naon lah. Mangga. Baik, kita akan masuk materi yang tadi prolog ya. Kita akan masuk materi. Siapa yang akan menemani kita ke surga? Yuk fokus. Tidak update catatan dulu, tapi upgrade pengetahuannya. Satu hari saya akan berilustrasi begini. Manusia itu dalam perjalanan kehidupannya dibarengi dengan 2 orang teman, 1 sahabat. Berapa orang temannya? Berapa orang sahabatnya? 1. 2. Dek 2 jadi kieu. 2 orang teman, 1 sahabat. Ya, kita lagi ngaji ya Bu ya. Jadi kalau saya ngacungin jari jangan masuk kemana-mana, kita ngaji. Siapa temannya? Baik, kita bahas dalam sebuah ilustrasi kisah. Tapi Bunda minta semua kita berperan menjadi pemain, supaya dapat honor dari Allah. Suatu hari
seorang manusia berhadapan dengan pertanggungjawaban yang harus berada di meja hijau pengadilan. Punya dua orang teman, A dan B, satu sahabat C. Tapi sahabat ini lama gak bertemu, sehingga lupa punya sahabat, yang ingat hanya punya teman. Pertanyaan Bunda, jika dengan A ini dekat sekali, sangat dekat, akrab luar biasa, dengan B juga mending ketimbang dengan C ini. Pertanyaan Bunda, saat kita menghadapi persoalan, A, B atau C yang paling duluan ditelepon? A, yakin ya? Yakin ya? Kenapa? Karena sangat dekat. Dekat pokoknya mah mun seorang Sunda masa kokoh sainung. Ya, deket banget sampai susah untuk dibedakan. Saking deketnya. Punya persoalan secara logika, pasti dong yang pertama kali ditelepon si A. Gak berpikir panjang karena nomornya pun sangat hafal, karena deketnya langsung ditelepon, lama tak terangkat. Berdering sih iya, berdering, tapi nggak diangkat-angkat. Tapi nggak berani ke yang lain karena yakin inilah terdekat dan akrab sekali dengan saya. Lalu ketika dia butuh, saya kok yang datang. Lalu ketika dia memerlukan, saya juga ada bersamanya. Logikanya, masa sih ketika saya butuh, gitu kan? Kita berlogika kehidupan kita. Ternyata kurang lebih 13 menit baru nyambung. Bahagia kan kita? Nyambung, alhamdulillah kan sehat. Punten, saya mah to the point aja kepada persoalannya. Saya tuh punya persoalan begini. Akang kan deket dengan saya, tolong dong bantu, saya dibantu, ditemenin. Apa kalimatnya? Punten, akang sibuk. Jam segini rapat, jam segini ke sana, jam segini kunjungan, jam segini ada tamu, jam segini. Pertanyaan Bunda, saat telepon itu ditutup tanpa basa-basi, apa yang ada di perasaan kita? Kecewa. Karena tadi kita full harapan. Beralih, saya punya kedua, walaupun agak-agak cuek tapi mudah-mudahan ditelepon nomor itu pun agak lama tapi tak selama yang tadi, sekitar 4-5 menit lah dia segera nyakut. Kisahnya disampaikan seperti tadi, bla 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 bla. Bisa nggak akang nemenin saya? Akang gesieun. Oke lah di baturan ku akang, tapi mau tepi ka jero akang marek nepikeun ka gerbang we, kan ditungguan di gerbang. Ditutup pe telepon teh. Kira-kira kesimpulan kita terima langsung nggak? Da saya mah butuh teh diatur ai tepi ka gerbang mah jeung satpam ge teu nana. Betul? Betul? Tepi ka gerbang mah sadeu wani. Mun teu apal tinggal naroskeun ka satpam. Meureun nanti yang harus masuk ke ruangan itu teh tidak hanya saya, justru saya mah butuh teh diatur tepi ka jero. Ada yang tidak mengerti bahasa Sunda? Kayak naroskeun ka nu ngartos. Saya mah diminta minta nganter teh sampai ke dalam, sampai ikut supaya saya tenang. Kan we tidak usah ikut ngomong, asal tenang we da aya teman. Gitu kan? Ternyata tidak diambil loh kesanggupan tadi teh. Ingat punya sahabat, tapi malu. Kenapa? Karena berkumpul bertiga, yang C ini seringkali diambil lain, seringkali seakan diacuhkan, seringkali seakan dicuekin. Ngobrol asik dengan A, ngobrol asik dengan B, tapi si C tak pernah baper. Dia selalu solid. Diajak ngilu, teu diajak nuturkeun. Ya atulah mun teu diajak teu ngilu mah tinggalin. Jadi ibu dalam kehidupan mah kudu bersifat begitu, diajak nilu, teu diajak tuturkeun. Lamun teu diajak cicing moal nepi. Baper we kitu. Kitu Bun, filosofis jeung Bunda Devi mah kudu kitu. Mulai inget nomornya masih ada, baru saja di digit nggak per menit Bu langsung. Assalamualaikum. Sehat? Di mana sekarang? Bagaimana perkembangan anak, keluarga dan semuanya sehat? Yang nyerocos yang dari sana. Dijawab, Kang, pugu saya itu begini. Rasanya nggak punya muka sih. Rasanya malu luar biasa. Karena nggak usah saya bahas, saya ke akang teh barangkali seringkali mencuekan,
mengacuhkan. Tapi kali ini serius, saya butuh bantuan Akang. Apa kalimatnya? Butuh bantuan apa? Jika saya punya, akan kuhantar sampai selesai persoalan. Begini kan cerita dia, bla 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 bla. Oke, kapan kita bertemu? Di mana gedungnya? Jam berapa? Sahabat yang dimuliakan Allah, tenang gak sudah dapat jawaban itu? Tenang, walaupun gak yakin kan selesai atau tidaknya. Dan tadi kita berharap makasih nu hebring cek otak kurang. Tapi tenang, karena sudah ada yang nemenin. Minimal lah, lamun ngadeg-deg teh anu nyekelan leungeun gitu nya, minimal. Kalau nervous itu kita ada yang nemenin, minimal. Ya sudah kan, jam sekian ya. Ternyata pan ngacet tah. Di Cibiru ka Ciateul. Macam di Samsat, macam di Buah Batu, ya. Ternyata yang mau nganter teh sudah duluan. Bu, dijanjiin jam 8, dia dari rumah jam 6. Pokoknya karena saya kan udah lama gak ketemu dia. Jangan-jangan saya mangling, jangan-jangan saya tidak hafal mobilnya, jangan-jangan saya tidak tahu bagaimana postur tubuh dia sekarang. Maka saya harus duluan, sebelum keduluan sama dia, supaya saya tidak nanya-nanya ibu anu mana, bapak anu mana. Tapi saya harus duluan supaya paling enggak kesan yang ketika kami bersama itu kembali terreview dalam kecerdasan berpikir. Ibu kan kalau ingat-ingat sesuatu nggak sebentar kan? Bener Bu? Saya nanya sama mama, mama kemarin jam 10 ini ada di mana? Kan mama teh mikir nggak ulung. Jam 7, jam 8, jam 8, jam 10, geus setengah jam bakal ngajawab. Ya, betul? Betul Bu? Ya, betul? Sekali lagi betul? Di review terus, di review jam sekian, jam sekian, jam sekian, baru oh didinya. Bari geus dijawab, hilang ketanguna, tadi dinya mah jam 10:05. Itu kan misal nge-review kita. Nah, sahabat yang ini pun terus mereview supaya saya kenal bahwa dia pernah datang, bahwa dia pernah bersama aku, bahwa dia pernah dekat dengan aku. Aku harus duluan. Siapakah sahabat, teman dan sahabat itu? Yang A adalah harta. Bukankah banyak di antara kita yang sekarang ini habis waktu, tenaga, pikiran, segala sesuatu hanya untuk mengejar si eta, menghalalkan segala cara, membolehkan segala yang terlarang. Pertanyaannya, saat kita harus menghadap pengadilan alam kubur, ikutkah harta itu? Bahkan yang sudah kita persiapkan pun ternyata tidak dipakai untuk membungkus jasad kita. Bahkan yang sudah kita persiapkan pun ternyata tidak dipakai menghantar kita. Kita hanya dihantar oleh pusungan jenazah. Paling banter pakai kendaraan namanya ambulan. Pakaiannya hanya lembaran kapan dan kapas. Tempatnya bukan hektaran tanah yang sudah kita persiapkan untuk membangun villa, tapi tempatnya sewa di pemakaman umum yang belum tentu per 1 bulan anak-anak kita berkunjung ke sana. Pada saat kita pulang, ikutkah dia? Tidak sama sekali. Jabatan dicopot karena tidak ada di batu nisan profesor, doktor, tidak ada. Yang ditulis hanya penggalan namanya. Alamatnya tidak disebut di sana. Bahkan dokter spesialis yang menolong saat dia lahir pun tidak dicantumkan di batu nisannya. Yang ada lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, wafat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak ada rumah sakit hebat yang saat kewafatan kita berbaring di sebuah kasur ruangannya. Tidak ada. Yang kedua siapa? Yang tadi siap nganter walaupun hanya sampai di pintu gerbang saja, keluarga, handai tolan, tetangga. Bukankah saat kita wafat mereka ikut? Saat kita wafat mereka nganter, tapi ikutkah mereka dikubur? Ikutkah mereka masuk ke liang lahat bersama kita? Tidak.
Mereka hanya melambaikan tangan. Di saat usungan jenazah itu mulai dibawa, hanya melambaikan tangan untuk kata perpisahan. Lalu siapa sih yang ketiga? Ini jawaban dari tema yang kita usung pada hari ini. Siapa yang akan menemani kita, membersamai kita? Siapa? Amal. Amal. Semua amal kita itu akan membersamai kita. Dan kita sudah baca ayatnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun yang kamu lakukan dari bentuk-bentuk kebaikan, jangan pernah kalian merasa ragu, jangan pernah kalian merasa takut itu tidak diberikan balasannya oleh Allah. Bahkan kata Allah, satu perbuatan amal balasannya bukan satu tapi 10. Quran surat 6 ayat 160. Wa man jabil hasanati falahu asru amsalika. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan kebaikan, hasanah. Hasanah itu akumulasi dari perbaikan, kebaikan amalan. Namanya hasanah yang kita minta setiap kali. Di Quran surat 2 ayat 201. Wa minkum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sebut dengan istilah doa sapu ada jagat nggak ada sapunya, ada sapu nggak ada jagatnya. Dan orang Arab tidak kenal itu doa sapu jagat. Memang orang Indonesia itu kreatif banget. Ada masjid dibangun ke pinggir lautan, lautannya penuh lagi dengan air, disebut masjid terapung. Di Jeddah, ayah di kota Bandung, Al Jabar namanya, ya kan? Di Jeddah itu Masjid An-Nisa, Bunda. Ibu nanyakan ke supir taksi, antar saya ke masjid terapung, tengartieun. Masjid An-Nisa itu namanya. Ya. Entah di mana di Soledadnya saya nggak paham. Ketika dijelaskan ada apa itu bicycle, sepeda, astagfirullah, sepeda besar gitu kan. Dia ngejelasin sepeda Bani Adam, Bani teh manusia keturunan Adam, ingin menjelaskan tah transportasi umat manusia make mimitina kieu teuing di mana ti Soledad jadi Nabi Adam. Itu sepedana Nabi Adam. Memang di zaman Nabi Adam ke saya sepeda. Allahu Karim. Tah ini yang ngaji nggak tuntas teh. Kunaon make jeung teu tuntas hiji nundutan. Orang lain seger, siap, sigap menangkap, dia mah duka teuing ka mana? Pan nundutan masuk teu puguh pan. Yang didengarnya teh setengah-setengah. Ya. Dua, tidak konsentrasi. Kunaon make jeung tidak konsentrasi? Mungkin isunya sedang terambil. Oh iya Bunda Devi teh kakarek apa? Sugan teh tadi di tukang teh lain penceramahna boros cuek. Tadi ajak sasalaman. Gak apa-apa, saya mah tidak disalamin juga gak apa-apa, Bu. Tidak akan protes saya tuh sasalaman. Ya, jadi kalau ada yang tidak sasalaman dengan Bunda Devi, jangan diprotes. Ya, dah, misi riwuh muridnya Bunda Devi cukup aja menyebut saya punya cinta untuk semuanya. Insyaallah kita bertemu di salah satu pintu surganya Allah. Ibu teh kudu protes meniteu salam ka abi henteu. Dah. Ya. Nah, jadi siapa yang akan menemani kita? Ternyata harta kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, kekayaan kita tinggalkan, bahkan cukup sudah. Quran memberikan arahan sebagai kurikulum buat kita. Kalau ada di antara kita maksudnya manusia, kita yang di sini enggak ya? Bunda yakin kita yang di sini enggak beda. Ayat sifat manusianya mah. Jadi kita yang manusia, kalau ada yang sampai hari ini entah sedang hadir di tempat ini atau tidak, yang masih bangga karena jabatan, antum nih ketinggalan karena pernah ada orang yang hebat dengan jabatannya tapi kemudian ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Fir'aun namanya. Kalau ada yang masih bangga dengan kekayaan,
ketinggalan karena pernah ada orang kaya yang sangat luar biasa kayanya, Korun namanya, tapi pun dilikuipasi dengan tanah, diambil, dibawa, digulung dengan harta-hartanya. Tapi ada sosok yang kaya karena justru mengenal Allah, kaya karena justru dekat dengan Allah. Bekalnya bukan harta, bekalnya bukan sekedar keluarga, tapi bekalnya amal. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Ketika ikut hijrah kepada Rasulullah, seluruh hartanya diputus oleh orang-orang Quraisy. Silakan kau ikut Muhammad, datang ke Yathrib yang kemudian nanti menjadi Madinah Al-Munawwarah. Silakan kau ikut, tapi boleh bawa hanya yang nempel di tubuhmu. Dompetmu pun gak boleh dibawa, untuk menunjukkan bahwa mengikuti Muhammad teh pasti sengsara. Kalau enggak mati, jalan 400 kilo menempuh gurun yang tidak seperti sekarang, sulit luar biasa. Katakan, ikut jalan terus atau berhenti. Saya jalan, silakan ambil semuanya. Dikonfirmasi kepada pasangannya, engkau istrinya, mau ikut suamimu berangkat menyengsarakan, bertahan di sini, seluruh aset suamimu menjadi milikmu, seluruh yang belum jadi aset suamimu kami serahkan. Bila ingin laki-laki tergagah di Mekah ini, kami fasilitasi engkau menikah dengannya. Ikut atau tinggal. Kalau ibu istri Abdurrahman bin Auf mau pilih yang mana? Pan urang memilih, padahal bukan kan? Istri Abdurrahman bin Auf bukan. Tapi asa heseret milih. Padahal bukan istri Abdurrahman bin Auf. Kebayang kalau kita, kan Bunda tadi mengumpamakan, kalau ibu istri Abdurrahman bin Auf milik mana, tinggal milih gak lain istri Abdurrahman bin Auf. Tapi mikir kan, bukannya ikut tinggal. Betul, jujur, tinggal. Salah bareng. Tinggal bu, tinggal. Saya tinggal di sini. Oke, kita bikin kontrak. Semua aku serahkan kepadamu. Kata Abdurrahman bin Auf, sampai di sini ya, kita berjuang bersama-sama. Aku mengajakmu sudah, menunjukkan kepadamu sudah. Aku tidak akan berubah pikiran. Berangkatlah. Bu, biasanya kalau ada hal-hal yang seperti ini viral kan? Ya, viral nggak? Ya, saya gini aja kan ibu viral gitu kan? Oh nama viral weh. Viral lah sampai ke Yathrib, bahwa ada orang kaya yang ikut hijrah bersama Rasulullah Muhammad, bukan ikut, mengikuti hijrah kepada Rasulullah karena Rasul sudah duluan kan. Kaya banget, ayo kita sambut oleh orang kaya lagi. Karena kalau orang kaya disambut oleh orang yang tidak kaya, bisa kehilangan kendali. Kan sekarang teh sudah banyak ya rumah sakit yang menyediakan ruangan-ruangan tertentu untuk nanti rada-rada stres. Saya sendiri dah baca itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi teh Vina airek stres kamu ngintong ilu, makin jadi stres. Udah jelas-jelas sehat, iluan jadi stres menjadi riwanya, riwah kasarerea itu. Keluarganya riweuh, tetangganya riweuh gitu ya, dianya sendiri riweuh, tapi biarin aja, itu kan di negeri enggak. Saya nyebut di negeri paman baba, itu di Bona yang buku bobo, di negeri Nirmala. Di sini enggak, di negeri Nirmala ya. Bobo sareng paman Gobel ya, Gober ya. Ya udah, itulah udah di sana. Di Wakanda. Bu, kita ngaji ya. Bismillah. Berangkat, disambut nih di tengah jalan. Fokus kalimatnya begini. Iya, akhi, laqad sami'tu anta ghaniyan. Keren. Saudaraku, selamat datang. Aku pernah dengar kau itu kaya loh. Kaya dan sangat kaya. Selamat datang menjadi saudaraku, menjadi muhajir, kami Ansor. Ya, intuti'a, jika engkau mau
ambil setengah kekayaan. Aku punya kekayaan ini, ambil setengahnya. Ini saudara kita punya kebun sekian hektar, ambil setengahnya. Ini saudara yang ini punya jongkok pabrik sekian, ambil setengahnya. Jadi lewih-lewihnya kan ini setengah dikasih. Yang punya jadi setengah ewang, yang ini jadi hiji setengah, kan gitu pun. Masya Allah. Apa kalimatnya? Jazakallahu khair aki iftak. Artinya masuk. Cukup, terima kasih. Cukup tunjukkan kepadaku pasarnya di mana. Ini hebatnya seorang muslim yang sudah siap dengan amal. Asalnya kan jahilnya, tidak mengerti apa-apa. Pokok jauh-jauh ke sholat kan. Begitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah, mungkin dia juga termasuk orang yang ada di barisan untuk mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah dipelajari sosok Muhammadnya, setelah dipelajari ajaran yang dibawanya, setelah dipelajari ternyata beliau itu rahmatan lil alaminnya luar biasa, gak membedakan ini dan itu, semua difasilitasi, diejek cukup dengan senyum, dihabisi dengan kata-kata kotor, hanya mengatakan masa lalu itu harus menjadi pembelajaran, masa depan itu persiapan untuk kita melangkah. Gak usah kita berpikir tentang kotornya ucapan orang lain, karena yang bermasalah itu bukan kita tapi dia yang memikirkan kekotoran kita menurut dia. Kamu usah dipikirin, capek. Yang masalah itu bukan kita. Teteh diomongin orang, itu usah dilawan. Yang masalah itu bukan teteh tapi yang ngomongin. Ya enggak? Itu kan persoalan teteh. Ngapain diomongin oleh dia, urusan dia apa? Jadi orang yang sakit itu yang berpikir persoalan orang lain yang bukan urusannya. Setuju? Setuju. Kata Abdurrahman bin Auf, sudah, saya mah cukup tunjukin aja pasyarnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Kenapa Bunda tadi mengatakan ini harus dihafal, insir, binsir, wusta, musababa, ibham. Fokus, kita masuk materinya. Intinya ada di sini. Bukankah seluruh gerak, fokus ya, nggak usah dicatat, pahami saja. Bukankah seluruh gerak kita dilambangkan oleh simbol-simbol 5 ini? Kita mengawali dari akhir dulu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dicontohkan saat tahiyat, lipat insir dan binsirmu. Yuk ikuti. Lipat insir dan binsirmu. Insir, binsir, lipat. Pertemukan wusto dengan ibhammu. Pertemukan, bikin bulatan. Angkat musababahmu, telunjuk. Bu, filosofis kita pelajari. Ini adalah alif, ini adalah lam dan lam, ini adalah ha. Jadi ini lambang Allah. Bukankah pada saat tahiyat kita melakukan ini? Dan itu Allah firmankan. Kalau mau ditulis silakan tulis suratnya. Quran surat 20 ayat 14. Quran surat 20 tadi, Quran surat 20 ayat 14, Quran surat 112 ayat 1 sampai 3 Al-Ikhlas ya. Quran surat 112 ayat 1 sampai 3 Qul wallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Itu kemudian Quran surat 2 ayat 255 ayat kursi ya. Quran surat 20 ayat 14, Quran surat 112 ayat 1 sampai 3, Quran surat 2 ayat 255. Cukup sekian dulu. Ibu catat, gak usah dilihat di sini, bisa tidak keburu ngejar pembahasannya. Nanti di rumah ini menjadi PR. Ya. Di ibu selain tadarus yang biasa sudah maju teh, oh ini yang tadi, oh ini yang tadi, oh ini yang tadi. Ya, usahakan
salah satu di antara ayat surat yang tadi dihafal. Nah kalau ini beneran saya pakai pasport. Nanti kalau ngaji lagi dengan Bunda Devi, panitia tuh nunggu di sana yang hafal Quran. Quran surat 2 ayat 255 hafal. Quran surat 112 hafal. Quran surat 20 ayat 14 hafal. Mangga ibu cari paling kayu. Ngete apa? Kayak ngantosan lagi gitu. Pasputnya begitu ya. Ya. Cek panitia kita apa Bunda? Apa lah panitia nak? Yuk, ada apa di ayat itu? Fokus. Innani anallah la ilaha illa ana. Bukan ilah loh teteh, ilah ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang bawa Quran boleh dibuka? Bolehlah, karena naon da urang tunjukkeun we daripada ngahulang bisi teh nyambung. Quran surat 20 ayat 14. Toha. Innani anallah la ilaha illa ana. Was menggunakan inna huruf yang punya fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar yadullu ala haqqihi. Kartos ente. Dah, lanjutkan. Inna itu kata huruf, bentuk huruf yang dia punya fungsi kalau masuk di kalimat akan menasabkan kalimat isimnya dan merofatkan kalimat khabarnya, tapi fungsinya menguatkan, tertancap dengan kuat. Jadi kalau ada kalimat diawali dengan inna, itu ibarat kita menancapkan tongkat, saking kuatnya hese rek dicabut di inna. Ditancapkan teh, beuki hese gitu. Ku 10 orang ge teu kaangkat tapi ka dibongkar jeung taneuh-taneuhna dikali. Efeknya di handapna teh ngait kana akar. Aing kan hese dicabut. Inna ya. Innani kata Allah, tancapkan di dalam hatimu. Bagus. Kita menerjemahkan tidak pakai lagi terjemah umum tapi masuk di disiplin ilmu yang ke-8. Balaghah. Nahwu, sorof, bayan, badi, mani, ma'antek, arud, balaghah. Ke-8. Ini sudah S3 teh. Semester terakhir. Jadi bunda-bunda itu sudah langsung naik di S3 semester terakhir. Insyaallah ya. Kalau hari ini merasa asa hese nya ngaji teh gitu, bukan hese, tapi wifi bunda belum naik. Karena mungkin kebiasaannya nggak diajak berpikir begini. Biasanya hanya dengar gitu. Sehingga ada yang ceramah-ceramah, yang anteng-anteng di medsos anteng. Tapi kali ini tidak diberikan kesempatan untuk Bunda Devi membuka medsos karena Kabita ingin menjadi orang yang saat pulang itu punya sahabat. Iya kan? Inna nih kata Allah, pakai balaghah cara menerjemahkannya. Ketahuilah, fahamilah. Hati-hati ya kata Allah. Harus yakin yang Tuhan itu hanya aku Allah. Kalau Allah yang Tuhan hanya satu, berarti yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Bakar, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mutakabbir dan 99 sifat yang ada bukan milik siapapun tapi hanya milik beliau, hanya milik dia, milik Allah. Tidak ada satupun yang memilikinya, hanya dia yang memilikinya. Maka kata Allah, la ilaha illa ana. Ketahui ya kata Allah, yakinkan ya, yang Tuhan itu hanya aku, tidak ada lagi selain aku. Jadi kalian gak usah mencari-cari, kalian gak usah mengada-ada, kalian gak usah menggali kemana-mana. Yang Tuhan itu hanya aku. Lalu ditafsir oleh Allah di Quran 100 ayat surat 112. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Perhatikan ya kata Allah, karena hanya aku nih ahad, yang aku nih as-somad, yang aku nih lam yalid walam yulad. Aku tidak berputra, sebab itu tidak akan pernah ada anak emas di mataku. Siapapun yang datang dengan bekal amalnya, berhak dia untuk mendapatkan ampunanku. Catat baik-baik kata Allah, Fir'aunnya Fir'aun. Sekali lagi, Fir'aunnya Fir'aun masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menerima hidayah. Diutus 2 orang Rasul, Musa dan Harun, dibekali dengan kalimat perintah, waqulu qaulan layyina. Musa, Harun, kalau kamu akan datang ke Fir'aun, pakai kata-kata yang santun, pakai kata-kata yang lembut, pakai kata-kata yang bermakna. Gak usah arogan, karena Fir'aun adalah prototipe yang tidak mudah dikalahkan dengan arogan. Pakai kata-kata lembut. Dan itu turun Bu ke kita. Kalau ibu ngasuh anak lagi ngadat, tong disentak, betul? Ketika disentak diam atau tambah nangis? Nangis. Tapi begitu ibu kasih lembut, nak saya maafin bunda ya. Mau apa tadi? Ayo bunda gendong. Siapa yang nangis ya? Maafin bunda, tidak bisa menyediakan apa yang anak Nanda butuhkan. Maaf. Nanda tahu nggak? Bunda sayang banget lah. Coba Nanda dengarkan detakan jantung bunda. Nanda dengarkan detakan jantung bunda. Begitu Nanda mau lahir ke muka bumi ini sayang, Ananda telah dengar loh detakan ini saat Ananda kepalanya diangkat ke atas, didekatkan dengan jantung bunda. Dan sekarang Nanda dengarkan detakan jantung ini. Tahu nggak, bunda sayang banget loh. Kalau belum bisa memberikan, maafkan bunda ya, bunda belum keburu untuk memberikannya. Halo, assalamualaikum. Kok jadi melo semua sih? Apa tobat? Apa merasa? Masya Allah Bu. Saya berkisah sedikit ya Teh ya. Teh Elis boleh ya. Saya punya anak satu-satunya perempuan dari 3 laki-laki, bungsu. Dari lepas SD sudah saya simpan di Ma'had Darul Arqam. Banyak tega pisannya, budak hiji-hijina awal menang kahayang ini itu. Di awal-awal cokot deh gitu. Masya Allah Bu. Nengok itu kan pertama masuk hanya boleh 3 bulan. Baru kita tengok. Sekarang sebulan 12 kali. Itu pun hanya diberi waktu hanya 1 jam. Di aula gitu bareng-bareng. Begitu ketemu, bunda, cantik, apa kabar sayang? Udah 3 bulan nih. Bunda mau dengar detak jantung bunda. Ini saya dengar. Saya peluk gitu ya. Saya peluk. Udah lama, udah abdi kita sarudang. Saya peluk. Bunda bawa ini loh pesanan Neng. Saya bilang Neng, ada ayam goreng ini itu. Enggak, aku mah enggak mau lepasin dulu detak jantungnya bunda. 3 bulan loh bunda, Neng enggak dengar itu. Tapi Neng selalu dengar di batin Neng. Bunda pasti doain Neng. Bunda pasti ngeliat Neng. Bunda pasti sayang sama Neng. Neng di sini tuh bukan dibuang kan bunda? Jawab dong. Enggak. Tugas Neng di sini, mama bunda ke surga. Satu hari saya bawain makanan bunda, maklum indung ke anak. Bunda enggak boleh banyak-banyak. Enggak, buat dengan teman-teman. Enggak boleh. Di asrama itu enggak cukup tempatnya. Jadi gimana? Bunda titipin aja di satpam. Nanti satpam mau, silakan dibagiin. Neng mesen cukupnya. Kenapa? Kan kita mau ke surga bareng-bareng. Jangan berlebihan. Eta indungna kieu tah. Saya mumpun. Astagfirullahalazim. Kemarin terakhir Teteh, ini kabarnya tuh gurunya bilang, Bun, gelar yang hari ini adalah ahli barang berek. Oh ya Ustaz, ya ahli barang berek. Alhamdulillah. Kata Ustaz gelarnya ahli barang berek. Kan udah juga begitu ngajarinnya. Ya benar, pintar. Insyaallah ya Bu, insyaallah ini masuk juz ke-5. Paham? Naik nanti ke juz ke-6 insyaallah. Mudah-mudahan selesai targetnya. Karena tidak boleh pulang Bu kalau target hafalannya belum selesai. Karantina. Oke, kembali dulu ke sana. Baik. Jadi Abdurrahman bin Auf itu hanya minta pasarnya mana? Bunda tahu apa yang dilakukannya? Karena dekat dengan Allah, yakin kepada Allah, yang tadi simbolnya ada di sini.
Ini tidak bentik curug balas nunjuk capetan balas miwara, tapi ini akan saya persaksikan kepada Allah bahwa Allah Esa. Demi Allah catat baik-baik, orang yang dalam sholatnya mengangkat tangan, apakah itu dari, maaf ya saya angkat kaki supaya kelihatan maksudnya, apakah itu dari awal takiyat atau nanti pada saat asyhadu an la ilaha illallah, tangannya telunjuknya diangkat kemudian dikebawakan lagi, itu wilayah fikih, nggak usah diperbincangkan dalam karena masing-masing punya alasan untuk sebagai dalilnya. Kita bukan kelompok-kelompok yang mudah membid'ahkan karena kita tidak paham banyak hadis, karena kita tidak punya kitab catatan yang pernah kita torehkan. Tugas kita sami'na wa ata'na. Para ulama pun punya petunjuk untuk itu. Ngaji kita adalah untuk jadi rahmatan lil alamin. Maka demi Allah, orang yang dalam tahiyatnya telunjuknya diangkat, dia tidak mungkin membagi perhatian Allah dengan dunianya. Dia tidak mungkin mengistimewakan dunianya dibandingkan dengan Allah. Dia tidak mungkin memposisikan ada singgasana lain selain singgasana hanya untuk Allah. Dia tidak mungkin punya cinta selain cinta karena Allah. Sekali lagi, gak mungkin kalau tahiyat tangannya diangkat dengan benar. Maka jika ada orang tahiyat mengangkat jemarinya satu, tapi dia mempertukankan Allah dengan jabatannya, dia mempertukankan Allah dengan kekayaannya, bahkan dapur, sumur, kasur seringkali pun difungsikan sebagai Tuhan dalam kehidupannya, ada yang keliru cara dia memahami bagaimana memposisikan telunjuk untuk menjadi teman, sahabat saat pulang. Siapa yang akan menemani saya? Gak mungkin telunjuk ini nandatangani yang haram, gak mungkin telunjuk ini nandatangani korupsi, gak mungkin telunjuk ini menandatangani orang yang tidak berakhlak, gak mungkin. Kalau benar tahiyatnya, kalau benar telunjuknya yang diangkat, bagus. Maka dari tadi Bunda bilang minta insir binsir Ustaz Mustababaibah, posisikan itu. Nanti bunda-bunda boleh buka, tulis dulu Quran surat 41 ayat 21. Posisinya ada di sebelah kiri paling atas. Quran surat 41 ayat 21. Terus ketika itu dilakukan pelanggaran sekecil apapun, maka tolong lihat ayat itu. Mereka akan mengkonfirmasi kepada kulitnya. Wa qala li juludihim lima antaqatalana. Mereka akan bertanya kepada kulit bu, kulit. Saya ingin ilustrasikan, ibu mending kulit ini nempel tetap, tapi dijaga untuk tidak diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah, atau dari sekarang kulit ini dipeletekin supaya ibu tidak dilaporkan oleh kulit. Milih mana? Milih satu, milih dua. Kulitnya dibiarkan, tapi dijaga oleh kita, atau dipletekin aja lah supaya nanti kalau saya melakukan kesalahan dia tidak bersaksi, karena ada di ayatnya Quran surat 41 ayat 21. Mau pilih yang satu atau yang kedua? Tetap ibu milih yang satu. Wa qala li juludihim, dan mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi tentang apa yang aku kerjakan? Itu kulit diminta pertanggungjawaban, Bunda. Kenapa kamu mengatakan pada saat aku ini, kenapa kamu mengatakan? Apa jawaban kulit? Ketahuilah, yang membuat aku bisa bicara, yang menciptakan aku, yang meminta aku untuk bersaksi tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan pernah merasa lolos dari apa yang dipandang oleh Allah. Kulit kita aja akan berbicara dan bersaksi tentang semua itu. Hati-hati. Hati-hati. Jadi kita sedang memilih sahabat untuk pulang. Tadi sudah close ya, satu di awal. Sahabat kita adalah amal. Kita sedang turunkan nih amalnya. Ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Maka sahabatku, ketika posisi Abdurrahman bin Auf tadi mendekati Allah, berbuat karena Allah, seakan-akan Allah ada, kemudian itu disebutlah dengan ihsan. Satu hari Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat.
Tiba-tiba datang seseorang yang disebut orang jauh tapi tidak kelihatan kusut bajunya. Disebut orang dekat, kok nggak pada kenal ya? Langsung Bu, kalau bahasa ilustrasi sekarang dari pintu itu tuh langsung nerobos ke payun. Punten gitu ya, kan Rasulnya di depan, duduk tepat berhadapan bahkan sangat dekat dengan Rasulullah sampai lututnya itu nyender tepat beradu dengan lututnya Rasulullah. La salam wala kalam, teu basa-basi kalau bahasa kita mah. Langsung bertanya, mal Islam. Rasulullah menjawab, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqama sholata wa ita'iz zakata wa shauma ramadhana wal haji man istata'a ilaihi sabila. Ada yang bisa ngulang? Ada. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji, gitulah ya. Sedekah. Wa mal iman? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmal akhir wa qadrihi minallahi syarrihi wa qadrihi. Singkatnya singkat, enggak usah apa rukun iman. Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat, qada-qadar. Nah, nanti kita belajarnya nanti. Ya, yang disebut dengan iman kepada Allah itu yang bagaimana? Nanti kita belajar. Turunkan semua itu. Sedekah, kebenaran. Mundur sedikit tamu tuh. Wa mal ihsan. Ihsan apa? Diam Rasulullah. Dalam diamnya bukan tidak tahu, tapi mulai merasa ini yang datang bukan manusia biasa. Ini pertanyaan bukan pertanyaan abal-abal. Pertanyaan yang harus dijawab dengan keyakinan tentang ada unsur, ada keyakinan, ada kekuatan, dialah Allah. Maka jawabannya cantik sekali. Makanya kalau kita ditanya lalu tidak bisa menjawab, mending terus terang. Allah alam, ya, Allah alam aja. Wa mal ihsan? Apa jawab Rasul? As-sa'il wa a'lamu bis-su'al. Sepertinya yang bertanya lebih tahu dong daripada yang ditanya. Pertanyaan Bunda, apa Rasul tidak tahu jawaban itu? Tahu dong, beliau patonah kok. Yang bimbingnya Allah. Sekedar pertanyaan begitu pasti tahu, atau ditanya kiamat aja Rasul menjelaskan ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya loncat sedikit, awas hati-hati, karena masa-masa ini sudah mendekati, di mana masa perjalanan kehidupan sudah lebih cepat berjalannya. Sebulan seperti sepekan seperti sekali seperti sejam. Sudah lewat sekarang atau sudah sedang lewat? Bagaimana? Yang kedua, kata Rasul, ketahuilah ketika pasar sangat mudah diakses. Dulu kalau kita ke pasar harus jalan pakai beca, pakai motor ya Mi, jalan kaki bawa keranjang, akhirnya tinggal CO, bahkan bisa COD. Tapi saat itu kata Rasul penipuannya banyak, munkarnya banyak, madorotnya banyak, yang dipesan gamis, yang datang tank top. Dan itu gak bisa komplain. Hati-hati, buat kita hati-hati, ini sudah ada di gerbang. Kalau kita masih anteng bermain dengan dunia, kita ketinggalan kereta sahabatku untuk menuju surganya Allah. Kalau kita anteng bermain dengan dunia, anteng bermain dengan yang sementara, anteng berkompetisi dengan sesuatu yang akan kita tinggalkan, maka kita akan ketinggalan kereta untuk menuju surganya Allah. Katakan pada diri kita, orang-orang soleh, mereka sudah lebih di depan, tahajudnya ti jam 3, piraku kita setengah jam 4 kurang saparapat merongkol kene. Orang soleh, mereka sudah ke masjid, masa kita sudah komat kareke komat nuti masjid can balik. Orang lain sudah berlomba untuk bersedekah. Hari ini kita akan buktikan keimanan kita. Nanti ada sunduk yang lewat di depan ibu, tolong diisi bukan dengan doa, tapi diisi dengan rezeki. Karena kita punya anak-anak asuh untuk anak-anak duafa, untuk anak-anak yatim ya teh ya. Insyaallah nanti saja sunduknya, tidak usah sekarang, karena sekarang kerma merhatikan Bunda Devi tadi direct nyokot 50.000 jadi 10.000 pan rugi surganya ya, insyaallah. Tapi siapkan dari sekarang, siapkan dan katakan pada diri kita, saya ingin surga Firdaus. Yang ingin surga Firdaus,
Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sholat kita belum sempurna apa-apa, suka-suka dengan sodakoh yang sekarang ya, insya Allah. Oke, nanti jangan keluar dulu sebelum nanti sunduk itu diisi. Ya, karena ibu sudah daftar ke surga. Kan dicoret ke malaikat terjadi. Oh, udah mulai di kesempatan. Oke, kita lanjut. Ya, insya Allah. Bu, ternyata Allah tuh menjelaskannya sangat sayang dengan kita. Kalau kamu ingin tahu siapa teman yang akan membawamu, maka kata Allah, yuk bertemanlah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya tadi, wamal ihsan as-sa'il wa a'lamu bis-su'al. Yang bertanya pasti lebih tahu dong daripada yang ditanya. Bukan berarti Rasul tidak tahu. Maka mundurlah sang tamu. Nanti di penghujung itu dijelaskan siapa tamu ini. Siapa tamunya, Bu? Tuh ibu mah pintar. Padahal sahabat Rasulullah itu terangan. Hebat ya ibu Maya. Mendengar itu lalu sang tamu ini menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu jika sudah di satu perasaan di mana beribadah itu hanya untuk Allah. Mungkin kalian tidak merasa dilihat, tapi sesungguhnya Allah itu melihat. Kita kembali ke Quran surat 20 ayat 14. Setelah Allah memperkenalkan dirinya, innani anallahu la ilaha illa ana, perintah berikutnya apa kalimatnya? Fa'budni, beribadahlah kepadaku. Ihsan itu anta budallah. Di sana ada kata ibadah, di sini ada kata ibadah. Fokus, paham sampai di sini? Paham? Ya yang belum lada naik wifi-nya kena satahap ya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa'budni, kata Allah, beribadahlah kepadaku. Karena perintah tadi setelah Allah menjelaskan siapa dirinya, bagaimana kedudukannya, la ilaha illa ana, tugas kalian selanjutnya fa'budni, beribadahlah kepadaku. Ihsan itu apa? Anta budallah. Diperintah ibadah, ini perintah ibadah. Pertanyaan berikutnya, yuk rada naik lagi. Di mana ibu membaca kalimat na'budu? Di mana? Di Al-Fatihah. Yang paling sering ya. Kalimat itu dibaca saat ruku atau duduk di antara dua sujud. Ya tuh gue sih yakin pakai jok. Nanti udah curiga jangan-jangan kalau ada yang menjawab duduk di antara dua sujud, sholatnya tak benar. Tidak ada, Bu. Al-Fatihah dibaca diduduk antara dua sujud atau ruku, begitu ruku teh iya karena wudu. Kan ada. Di mana? Saat berdiri. Fokus. Saat berdiri. Tahu nggak rahasianya? Ketika Allah menjelaskan, setelah menjelaskan nama dirinya, sifatnya, lalu Allah menurunkan perintah fa'budni. Lalu ditanya Rasulullah oleh malaikat tentang ihsan, dijawab dengan anta budallah. Diperintah ibadah, ditunjukkan ibadah, ada kata pengakuan ibadah dalam ibadah. Kita baca Fatihah di dalam sholat. Saat berdiri, iya karena buduk, simpan dulu di situ, jangan dulu dilanjutkan. Api-api ke apal weh lah, ya. Sok teu sabar mengarasa apal teh. Iya karena buduk. Pertanyaannya adalah, tiga kata ibadah ini punya fungsi dahsyat apa untuk ketika kita lafazkan, ketika kita bacakan, atau ketika kita membutuhkan sesuatu. Fokus. Ternyata kedekatan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah. Kedekatan kita dengan Allah yang ihsan tadi
dalam bentuk ibadah. Yang Quran surat 20 ayat 14 tadi, Pak Budni. Lalu kita sebutkan kan, na'budu. Engkau perintahkan aku beribadah ya Allah untuk dekat kepadamu. Sekarang aku ibadah kan itu kata ibu teh. Sekarang aku ibadah, berdiri. Apa bu? Jaminan Allah yang nanti akan menjadi teman kita saat kita pulang. Jadi ibu bagi yang benar menjalankan ini gak usah takut pulang karena siap sudah punya teman. Apa kata Allah? Fokus. Ketika kita membacakan karena bodoh, saya turunkan hadis qudsinya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, idqala, ketika hambaku mengucapkan, melafazkan kalimat alhamdulillah, asnani Allah, mereka sedang menyanjungku. Ketika hambaku mengucapkan kalimat ar-Rahmanir Rahim, mereka sedang meningkatkan, minta dikasih sayangi oleh aku. Ketika hambaku mengucapkan kalimat maliki yaumiddin, mereka sedang menyanjungku. Tapi tolong catat, begitu mereka mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fokus, inilah perjanjian aku dengan mereka. Ini perjanjian aku. Jika mereka minta, maka aku yang akan memberi. Jika mereka sakit, aku yang akan menyembuhkan. Jika mereka bingung, aku yang akan menenangkan. Jika mereka butuh, aku yang akan mencukupkan. Jika mereka tobat, aku akan terima seluruh tobat-tobat mereka. Jika mereka punya persoalan, aku beri jalan keluar. Jika sulit persoalan itu, aku mudahkan. Maka pertanyaannya, sosok mana lagi yang kira-kira masih akan kita ketuk selain Allah? Yang sudah jelas memposisikannya. Jika kalian masih ragu tentang aku di mana, aku dekat. Aku dekat. Aku mengijabah seluruh doa-doa, maka kalian harus berdoa kepadaku. Quran surat 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li. Aku dekat kata Allah. Jadi maaf. Kalau jelas-jelas amalan itu akan menjadi teman kita buat pulang nanti, pertanyaannya, kenapa kita masih lalai dengan sahabat kita? Padahal tadi dunia tidak ikut. Keluarga hanya sampai di gerbang pintu. Yang akan membersamai sampai terus mana? Amal. Saat kita di meja hijau itu amal kita yang akan membersamai. Ya, semua amal-amal kita, bahkan seluruh para nabi pun beramal, bu. Jikalau ibu merasa, saya mah sholat tahajud ini itu, ay nabi, dapat surga teh, sarolat, salat seluruh nabi, ya. Musa sholat, Quran surat 20 ayat 14. Isa sholat, Quran surat 19 ayat 33 sampai 35. Ibrahim sholat, Quran surat 2 ayat 125. Zakaria sholat, Quran surat 3 ayat 9 ayat 39. Ismail sholat, Quran surat 19 ayat 55. Rasulullah diperintahkan untuk mengajarkan sholat, Quran surat ke-17 ayat 78 sampai 81. Jadi yang mana yang tidak sholat Nabi? Hati-hati, karena itu teman. Maka ketika kita menangkap, diberitahu, diajak, misalnya hayya 'alas shalah, tidak boleh masuk di beban, tapi masuk di jaminan. Ini cara Allah untuk saya mempersiapkan teman saat pulang nanti. Ya kan? Lalu yang kedua apa? Wa dzakarallaha dzikran katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Quran surat 3 ayat ke-41. Zikir menyebut nama Allah. Kenapa rupanya? Teh isim. Apa yakin saat kita syakaratul maut Allah ridho namanya kita semua? Yakin enggak? Saat kita syakaratul maut
Allah ridho namanya kita sebut. Yakin nggak? Belum tentu juga. Betul nggak kan? Yakin nggak saat kita syakaratul maut Allah ridho namanya kita sebut? Belum tentu juga. Kata Allah, baru kali ini ya kamu manggil-manggil aku, baru kali ini ya kau nyebut-nyebut aku. Ketika aku panggil kalian dengan kalimat indah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang aku janjikan di situ ada kebahagiaan. Kalian di mana? Ketika aku peringatkan kepada kalian, ya, pakro mataya saro minal Quran. Quran itu dijadikan oleh Allah. Baca Quran, baca. Karena zikir termudah itu adalah membaca Al-Quran. Quran surat 54, ayat 17, ayat 21, ayat 31, dan ayat yang ke-40. Allah jelaskan di situ. Ketika aku ajak kalian untuk berdiskusi dengan aku, ngeling dengan aku, kalian di mana? Berapa banyak kalian baca mushaf dan berapa lama kalian baca WhatsApp? Allah tanya, awas hati-hati. Ketika aku sampaikan kepada kalian ada satu ibadah yang sangat luar biasa, mengalahkan yang lainnya, karena satu berbanding dengan 700. Quran surat 2 ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalakum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak jika mengeluarkan satu bandingannya 700. Ketika aku ajak kalian untuk itu, kalian di mana? Kata Allah, kalian di mana? Lalu sekarang saat syakaratul maut menjemputmu, namanya malakal maut, sebentar ruh itu akan dijemput dari jasadmu. Kau akan tinggalkan yang kau cintai, kau siap mempertanggungjawabkan yang kau amalkan. Hidup sudah akan berakhir. Ish masyi'ta fa innaka mayyitun, kata Rasulullah. Jika kamu tetap beranggapan hidup ini akan lama, hidup ini akan selalu senang, hidup ini tidak punya pertanggungjawaban, ish masyi'ta fa innaka mayyitun, silakan hidup sekehendakmu, tapi yakin suatu hari nanti. Bunda Devi di sini, Bu. Bunda Devi di sini, nggak di belakang. Yakin suatu hari nanti kalian akan berpisah dengan yang kau cintai. Kau akan menjadi mayit. Jika kau mengatakan bahwa apa yang kau amalkan itu tidak akan ada pertanggungjawaban, wa mal masyi'ta fa innaka majziun bih. Kerjakan apa saja yang ingin kalian kerjakan, tapi satu saat nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban. Yang terakhir yang cukup mengerikan, wahbib masyi'ta fa innaka mufarriqun bih. Cintai apa saja yang ingin kalian cintai, tapi satu saat kalian akan berpisah dengan yang kalian cintai. Kau pikir kalian akan berpisah? Kau pikir kalian akan pulang? Bukankah kalau lebaran juga kita pulang? Mudik. Teteh berani mudik kalau apa? Punya bekal. Kenapa Bun gak mudik gak punya bekal, Bunda? Padahal saongkosin mana? Betul? Betapa kita mempersiapkan untuk mudik hanya sekedar misalnya Bandung Garut, Bandung Tasik, Bandung Ciamis, Bandung Pangandaran. Bagaimana kita pulang menuju Allah? Punya bekal apa? Sudah punya bekal apa? Yuk persiapkan bekalnya. Karena itu yang nanti akan menjadi teman kita semua. Jadi satu, siapa teman yang akan menemani kita nanti bakal jadi sahabat? Amal. Amalnya yang mana? Satu, sholat. Dua, zikir dalam bentuk bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, infak. Untuk yang ketiga, say by action dan say by say. Katakan dengan action, jangan mengatakan dengan ucapan. Silakan panitia untuk bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Akan bergerak panitia menyapa ibu semua. Insyaallah. Panitia sudah dipersiapkan. Dari belakang, dari tengah, misalnya ini ada berapa baris supaya mempercepat ya. 3 baris, 1, 2, 3 depan itu untuk depan, 4, 5, 6 itu untuk tengah. 3 orang sepertinya. Siapa yang di tengah? Mangga. Teh Elis boleh ke tengah? Hanya ada 2.
Oke, hanya ada 2. 1, 2, 3, 4. Berarti 5 baris ke depan di depan ya. Baris ke-6. Ke-6 saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke-6 itu dimulai dari ibu yang kerudungnya corak-corak merah. Ibu, assalamualaikum. Ya, itu baris dari sini teh. Dari sini saya. Dari ibu yang kerudungnya corak-corak merah. Terus, nah dari situ, dari ibu corak merah, ya dari situ teteh ngeliling ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan dengan menyebut namamu ya Allah. Hamba titipkan harta ini untuk tabungan hamba kelak ketika hamba pulang ke hadiratmu. Tidak banyak ya Allah, tapi hamba yakin Engkau akan melipat gandakannya dengan jumlah yang hamba tidak pernah tahu. Maka cukupkan rizki materi yang hamba titipkan dan hamba tabungkan saat ini ya Allah, untuk menjadi fasilitas hamba tercatat menjadi ahli surga. Rabbi, jika di ruangan ini sampai hari ini datang ke tempat ini ada orang-orang yang masih datang membawa dosa ya Allah, maka dengan sedekah yang sudah hamba keluarkan, hapuskan segala dosa-dosa mereka. Rabbi, jika di ruangan ini ada hamba-hambamu, sahabat-sahabatku yang hadir dan mereka punya persoalan ya Allah, persoalan yang dianggap berat untuk diselesaikan hanya dengan kemampuan manusia, maka jadikanlah sedekah mereka adalah tanda Engkau membantu menyelesaikan persoalan mereka ya Allah. Rabbi, jika di ruangan ini kami hadir ya Allah, membawa masalah di mana kami dililit dengan hutang, berat buat kami ya Allah, karena kami tidak punya sifat kaya seperti Engkau yang maha kaya. Tapi berutang juga adalah kebutuhan yang harus kami lakukan, di antara kebutuhan yang harus kami tutup dari ketidakmampuan kami. Maka ya Allah, dengan sedekah yang mereka sudah keluarkan tadi, bantu selesaikan utang-utang mereka ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki-Mu, andai masih di langit turunkan, andai masih di bumi tumbuhkan, andai masih jauh dekatkan. Bila sudah dekat, catatkan untuk mereka bahwa yang mereka sedekahkan adalah kunci pembuka untuk terselesaikannya utang-utang mereka. Rabbi, jika di ruangan ini ada ibu yang sedang mengetuk arasy-Mu, rindu memiliki anak-anak yang soleh, ada istri yang sedang menengadah ke arus-Mu, rindu untuk mendapatkan suami yang soleh, rindu untuk bisa sholat berjamaah, rindu untuk mendengar anak-anaknya membacakan ayat-ayat Al-Quran, rindu mengaminkan doa dari para suaminya. Dan mereka duduk di ruangan ini ya Allah, mereka sudah keluarkan rezeki mereka bersedekah atas perintah-Mu dan ketaatan, beriman kepada ayat-ayat-Mu. Jangan Engkau keluarkan mereka dari tempat ini ya Aziz, kecuali Engkau telah jadikan anak-anak mereka dibukakan pintu hatinya mendapatkan hidayah, dibukakan pintu otaknya untuk menjadi cerdas sehingga mengenal Engkau. Rabbi, jika dalam kehidupan sosial kami, entah bertetangga, berkeluarga, bersaudara, ada persoalan yang masih belum bisa kami selesaikan, ya Allah, dengan segala karunia sedekah tadi, kami mohon bantu ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir bitamim, Rabbi yassir bil khair. Allahumma hassil maqasidana wa hassil maqasidahum. Walillahi junudus samawati wal ard, wallahu azizun hakim. Bukankah Engkau akan menurunkan tentara-tentara langit dan bumi ya Allah, untuk menyelamatkan kami dari fitnah dunia, untuk memilih kami menjadi ahli surga-Mu. Kami bukan tanpa salah ya Allah, tapi kami yakin Engkau tidak akan membiarkan kesalahan kami tidak tertobati sampai kami pulang menuju-Mu. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih. Bunda tidak bisa menyebut satu persatu kepada seluruh sahabat yang sudah membersamai perjalanan
tugas Bunda Devi sebagai khalifah di muka bumi ini. Mohon dimaafkan segala kesalahannya karena Bunda Devi manusia biasa yang tak punya kelebihan apapun. Mohon diajukan ampunan kepada Allah segala bentuk kekeliruan karena Bunda Devi diciptakan bukan malaikat. Terima kasih. Nasrum minallah wa fatqun qarib wa basyiril mu'minin al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.